syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang di mana hadis-hadis tersebut merupakan pokok dari agama Islam. Siapa yang memahami 42 hadis ini dengan pemahaman yang baik, dia sudah memahami Islam secara global. Dan kita sampai pada hadis ke-37 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Jadi firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an, tapi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan aturannya, ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan atau pahala, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia ternyata berniat, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan catat baginya 10 pahala, ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ila adhafin katsira, sampai kelipatan yang lebih daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin, jika seorang hamba bertekad atau berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanah kamilah, Allah tetap catat baginya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat buruk, dia tinggalkan, maka Allah catat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha, jika dia berniat untuk melakukan keburukan, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat baginya satu dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan huruf-huruf ini, ya. Artinya sesuai dengan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan ulangi terjemahannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia berniat kebaikan dan dia mengerjakannya, maka Allah catat di sisi Allah 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Kalau dia berniat keburukan dan dia tidak mengerjakannya, Allah catat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia ingin melakukan keburukan dan dia kerjakan niatnya tersebut, maka Allah catat sebagai satu dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, kita akan jelaskan hadis ini. Jadi Allah mengatakan innallaha katabat hasanat wa sayyi'at, ya. Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Ini Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, itu dosa-dosa, ya. Dosa-dosa. Baik, para ulama khilaf tentang makna apa Allah mencatat di sini. Apa maksudnya? Ibnu Hajar juga menyebutkan khilaf, ya, dalam Fathul Bari.
Namun di antara pendapat mencatat maksudnya Allah mentakdirkan. Ya, Allah mentakdirkan. Semua artinya semua kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah takdir. Semua kebaikan dan keburukan sudah tercatat. Ya. Dan ini menunjukkan semua amalan hamba sudah tercatat semuanya, ya. Karena di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada keburukan, iman kepada takdir yang berkaitan dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Semua yang terjadi dalam semesta ini sudah ditakdirkan, ya, termasuk kebaikan dan keburukan. Di antara tafsir mencatat maksudnya apa? Yaitu Allah mencatat aturan main dalam pencatatan pahala dan dosa. Semua bayana zalik, kemudian Allah jelaskan, itu malaikat dikasih tahu tata cara bagaimana mencatat amalan kebaikan dan bagaimana mencatat amalan keburukan, ya. Ini maksudnya. Jadi semua sudah ditakdirkan, kebaikan keburukan sudah ditakdirkan, tidak ada yang keluar dari takdir. Seperti yang saya sering sampaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha hebat. Sebelum Allah menjalankan roda kehidupan, Allah sudah memplanningkan semuanya dan tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat dan semua terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, tidak seperti misalnya dalam Bible disebutkan Allah menyesal, ya. Allah menyesal setelah menciptakan manusia, ternyata manusia bermaksiat. Allah menyesal. Kata Allah menyesal tersebut beberapa kali disebut dalam Bible, dalam perjanjian lama. Perkataan Allah menyesal menunjukkan Allah tidak memplanningkan, atau Allah sudah planningkan ternyata keluar daripada planning, dan ini menunjukkan tidak hebatnya sang Tuhan, ya, tidak hebatnya sang Tuhan. Atau seperti orang Syiah yang mengatakan ada akidah al-bada. Al-bada itu badalillah, yaitu Allah merasa harus merubah keputusan. Allah sudah kasih keputusan ternyata Allah rubah, ada maslahat yang lain. Ini menunjukkan planningnya enggak tepat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwasanya semua segala terjadi, rukun iman yang keenam harus diyakini, semua terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diplanningkan oleh Allah, dan tidak ada satupun yang keluar daripada planning Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua tereksekusi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kebaikan dan dosa-dosa. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah jelaskan. Apa aturan mainnya? Begini aturan mainnya. Aturan pencatatan pahala dan dosa. Kita bagi dua, ya. Kebaikan atau al-hasanat. Kemudian yang kedua adalah sayyiat, keburukan. Keburukan. Sayyiat. Pertama Allah jelas tentang kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Siapa yang berniat melakukan kebaikan, kebaikan namun tidak mengamalkannya. Perhatikan, namun tidak mengamalkannya. Ini ada beberapa bentuk. Berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya, ada beberapa model. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia berniat dan sudah berusaha, dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil. Berusaha namun tidak terwujud amal tersebut, tidak berhasil mewujudkan amal tersebut. Dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil mewujudkan amal
tersebut. Maka ini dianggap telah beramal. Ini dianggap telah beramal. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Kata Allah, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikuhul maut ila Allah wa rasulih." Yudrikuhul maut faqad waqa'a ajru Allah. Perhatikan ayat ini, kata Allah tentang amal hijrah, "Wa man yakhruj min baiti", siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah, niat untuk berhijrah ke kota Madinah, dari Mekah keluar menuju Madinah, tapi di tengah jalan tidak berhasil pindah ke Madinah, tidak sampai, ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, di tengah jalan dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti dia berhijrah. Jadi kalau dia sudah berusaha, maka dia dianggap telah beramal. Berhasil enggak berhasil bukan urusan seseorang, urusan Allah Subhanahu wa taala. Paling saya bilang di antara contoh, seorang berniat haji. Dia udah ngumpulin duit, dia udah store ke bank untuk segera haji, kemudian sudah berusaha tapi tahu ternyata ada pandemi, ternyata dia meninggal sebelum hajian, sudah dapat pahala haji. Sudah dapat, dia sudah berusaha kok. Dia bukan cuma niat aja, dia sudah eksekusi. Ya, sebagai permulaan dia sudah eksekusi, dia sudah duitnya sudah dia sudah berusaha kok, dia sudah ngumpulin, dia sudah store sebagian, sudah siap-siap, mungkin ada mobil dijual. Kemudian dia meninggal, sudah dapat pahala haji. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya, ini model yang pertama ya. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan dan sudah berazam, sudah bertekad, ternyata ada amal yang lebih baik, maka dia tinggalkan niat amal pertama, maka dia tinggalkan amal yang pertama. Maka orang ini bagaimana? Dan dia mengerjakan amal yang kedua, dan dia meninggalkan pertama lalu mengerjakan amal yang kedua, lalu mengerjakan amal yang kedua. Contoh bagaimana? Contoh, dia punya uang, misalnya dia sudah tekad untuk memberi kepada ada seorang miskin, dia kenal, dia mau kasih, atau dia mau kasih temannya, membelikan hadiah misalnya, dia membelikan hadiah buat temannya, sudah niat baik. Tahu-tahu tetangganya lagi sakit parah, butuh biaya, dan dia tidak punya uang kecuali itu, akhirnya dirubah. Dia nggak jadi kasih hadiah buat temannya, dia berikan bantuan kepada tetangganya tersebut. Apa yang dia dapatkan? Yang jelas, memberi bantuan kepada temannya dia dapat pahala amal, memberi bantuan kepada tetangganya dia dapat pahala amal. Adapun berkaitan dia dengan temannya dia dapat pahala niat. Pahala niat, karena sudah berazam, ya. Dalam kasus ini maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah pahala amal kedua, pahala niat amal pertama yang dia tinggalkan. Ya. Dalilnya adalah suatu hadis ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka datang seorang laki, dia berkata, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkatan usalli fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau berhasil menaklukkan kota Mekah, aku akan salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dia pingin, kata Nabi SAW, sholli hahuna, salat sini aja, di Masjidil Haram. Ya. Artinya apa? Salat di Masjidil Haram lebih bagus, lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pahalanya 500, Masjidil Haram 100.000. Ya. Jadi Nabi mengarahkan dia kepada
untuk melakukan amal yang lebih baik. Kalau begini bagaimana? Ya dia dapat pahala niat amal pertama, amal kedua yang dia lakukan dia mendapat pahala amal. Dia mendapatkan pahala amal ya. Baik, yang ketiga dia berniat dan bertekad, berazam, bertekad, tapi tiba-tiba dia malas. Dan dia tidak berusaha ya, dia cuma niat pingin, tapi tiba-tiba dia malas dan dia tinggalkan amal. Bagaimana pahala dia? Inilah yang disebut dalam hadis. Ya. Maka inilah yang disebut dalam hadis. Inilah yang disebut dalam hadis. Dia dapat apa? Dapat hasanah kamilah. Hasanatun kamilatun. Pahala sempurna. Satu pahala sempurna. Ya. Tiba-tiba dia malas saja. Kadang kita begitu pingin ini, pingin twist, sudah tekad pingin, saya pingin sekali dalam hati sudah, tapi nggak jadi. Dia dapat pahala niat dan pahalanya dapat pahala satu. Yang keempat, hanya sekedar khatarat atau khawatir ya. Itu hanya lintasan-lintasan dalam hati, maka ini belum sampai pada derajat ham. Ini tidak dapat pahala karena belum sampai derajat ham. Alham itu keinginan, sudah keinginan. Cuma kalau lewat pingin gini, lewat pingin kebaikan. Cuma lewat aja enggak. Tapi kalau dia kepingin, dia ada ham, ya belum sampai derajat azam. Kalau azam biasanya sudah tekad, sudah ada eksekusi, sudah ada usaha. Tapi cuma lewat. Orang lewat tuh banyak dalam hati ya. Ya. Ini pingin haji, pingin umrah, pingin ini, pingin. Tapi tidak benar-benar dia pasang niat tersebut. Maka ini zahirnya tidak dapat apa-apa ya. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang disebut dalam hadis adalah ham ya. Ini zahirnya tidak termasuk dalam hadis, tidak dapat pahala karena belum sampai derajat al-ham yang disebut dalam hadis. Taib. Ini yang pertama, yang berniat melakukannya dan tidak mengamalkannya. Ya. Kemudian jika mengamalkannya, maka ini juga ada beberapa model. Ya. Tentu dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Pahala tersebut terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Pahala tersebut aturannya minimal 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan satu, bagi dia 10 kali lipat. Ya. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baca alif lam mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru hasanat." Siapa yang baca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa nunun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dapat pahala minimal 10 kali lipat. Dalam hadis disebutkan ila sabi'imi'ati dhifin, ya. Atau 700 kali lipat.
atau lebih daripada itu. Terserah Allah. Dalilnya seperti dalam surat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfikuna amwalahum." Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin dan seterusnya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, seperti benih ambatat sab'a sanabil, yang benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir mengandung 700 biji. Jadi satu jadi 7 bulir, masing-masing bulir 100. Berarti 1 jadi 700. 1 jadi 700. Jadi bisa jadi pahala 10 kali lipat itu minimal. Enggak ada satu kebaikan satu pahala, enggak ada. Satu kebaikan minimal 10 kali lipat. Kalau enggak 700 kali lipat seperti dalam ayat ini. Bisa jadi lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini diartikan oleh sebagian ulama, wallahu yudha'ifu liman yasha, yaitu lebih daripada 700. Wallahu yudha'ifu, yaitu Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki, itu bisa lebih dari 700. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, ya. Kemudian juga firman Allah, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lipat gandakan adhafan katsira, berlipat ganda. Ya, bisa jadi lebih dari 700. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, makanya dalam hadis Nabi mengatakan Allah, seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima sedekah tersebut, kemudian Allah menumbuhkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak onta sampai besar. Tapi Allah jadikan sumbangan tersebut kalau ikhlas kepada Allah sampai seperti gunung, sehingga lipat gandanya bisa sangat banyak sekali. Demikian juga Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar pahalanya tanpa hisab, artinya lebih dari 700 kali lipat. Jadi ini minimal 10 kali lipat, kalau enggak 700, kalau enggak lebih dari 700. Minimal 10, minimal 10. Nah, ini kebaikan. Sekarang bagaimana tata aturan mencatat keburukan? Keburukan juga ada 2 sama. Jika kita dari sebelah sini, jika tidak diamalkan, jika hanya niat buruk tapi tidak diamalkan, ada beberapa kondisi. Pertama, perhatikan, hanya sekedar lintasan. Hanya sekedar lintasan. Tidak sampai pada derajat ham, maka ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tidak dapat dosa, dia tidak melakukan, tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Karena belum sampai pada derajat ham, ya. Kenapa? Belum sampai derajat ham. Alham. Ham itu bertekad, ya. Taib. Kedua, jika sudah sampai derajat ham, alham, ya,
kepingin, ya. Maka ini ada juga dua kondisi. Perhatikan sini. Pertama, termasuk amalan hati. Seperti hasad, amalan hati banyak, termasuk akidah, ya. Maka ini kalau amalan hati ya berarti ada perhitungannya, dianggap dosa. Dianggap dosa, ya. Perhatikan, karena ini amalan hati. Seperti keyakinan yang salah, seperti hasad, dengki, suudzon. Dia tanamkan dalam hatinya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dosa. Ini bukan amalan badan. Ya, kondisi yang kedua, berniat untuk melakukan amal jawarih, ya. Berniat untuk melakukan maksiat anggota badan, ya. Contoh, berniat untuk berzina, untuk membunuh, untuk merampok, untuk menipu, ini perbuatan. Ini bukan amalan hati. Kalau amalan hati, dia dalam hatinya sampai pada derajat ham, dia sudah berdosa. Yang dibahas oleh dalam hadis itu yang ini yang dibahas. Ini yang dibahas. Nah, ini juga ada dua model, ya. Dua kondisi. Yang pertama, jika niatnya di Mekah. Jika niat bermaksiat di Mekah. Maka langsung dapat dosa. Langsung berdosa. Berdosa. Kenapa? Karena Mekah punya keistimewaan. Dalam surat Al-Hajj kata Allah, "Wa man yurid bihi wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan di Mekah, meskipun dia di Adan, di Yaman, meskipun dia di Jakarta, dia udah niat, saya nanti kalau ke Mekah saya pengen jualan rokok. Saya di Mekah saya bakalan nipu jemaah haji. Saya di Mekah saya akan jual kambing, enggak ada kambingnya. Ya, banyak penipu. Dia belum sampai ke Mekah, dia baru niat di Jakarta, dia sudah dapat dosa meskipun dia tidak melakukan. Meskipun dia tidak melakukan. Ya, langsung berdosa. Jika selain di Mekah, maka dilihat, ya. Jika dia sudah berusaha namun gagal, dapat dosa, satu dosa. Dapat satu dosa amal. Ya, karena dia sudah berusaha. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim sudah bertemu dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Saya ulangi, jika telah bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang hendak membunuh, jelas dia yang membunuh, jelas dia masuk neraka karena dia sudah membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi sudah semangat ingin bunuh temannya, tapi dia kedahuluan. Jadi orang kalau sudah berniat dan dia sudah berusaha, dianggap telah beramal. Contoh, dia ingin mencuri, kemudian dia bawa tangga, dia manjat rumah orang, tahu-tahu tangganya patah, dia jatuh. Ya, dapat dosa, bukan dosa amal, bukan, sudah dapat dosa karena dia beramal. Dia sudah berusaha dan dia dapat dosa amal meskipun tidak berhasil. Atau dia manjat misalnya dia manjat pohon kedondongnya orang, ya. Buat apa? Buat curi kedondong, buat bikin rujak, ya. Ternyata ketahuan. Tidak jadi bikin rujak. Baru ketahuan, "Kamu ngapain di atas pohon?" Cari layang-layang. Ketahuan. Buat apa layang-layang? Bikin rujak, katanya. Jadi meskipun tidak berhasil, tetap aja dianggap dosa karena dia sudah berusaha. Ini namanya seperti seorang pengen pergi ke tempat perzinahan, dia sudah jalan, sudah berusaha menuju ke sana. Tahu-tahu tempat zinanya tutup misalnya atau bioskopnya tutup. Ya sudah, dia sudah dapat dosa. Dosa zina, ya.
Sama seorang bisa misalnya berusaha untuk melihat hal-hal yang haram di internet, dia berusaha ternyata diblokir, atau ternyata kuotanya habis. Waduh, habis. Dapat dosa karena dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Ini jika sudah berusaha namun gagal tetap dapat satu dosa, ya. Kemudian jika tidak berusaha dan meninggalkan, maka ini ada dua kondisi. Meninggalkannya karena Allah, ini yang dapat pahala satu sempurna. Bukan karena Allah tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Bukan karena tidak dapat pahala. Contoh, dia tidak mau berzina kenapa? Takut kena penyakit AIDS atau penyakit sifilis atau penyakit apa. Dia tidak mau merokok, saya meninggalkan rokok di sini, tapi saya takut sakit. Ini dia bukan tidak dapat pahala. Ya, karena dapat pahala kenapa? Orang bertanya, kenapa Ustaz dapat niat jahat kemudian dia tinggalkan dapat pahala? Karena dia meninggalkannya karena Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam hadis dalam riwayat yang lain, innama tarakaha min jarraya atau min jarra'i. Dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan dia dapat pahala? Jika dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat pahala. Taib, jika dia melakukan keburukan, kondisi kedua. Jika melakukan niatnya cuma dapat satu dosa. Dapat apa? Sayi'atan wahidah. Sayi'atan wahidatan. Satu dosa. Satu dosa. Taib. Perhatikan ya. Saya ringkaskan dulu, ulang lagi. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Taib, saya ulangi pembahasan kita, ringkasin. Allah mencatat keburukan dan kebaikan. Allah sudah mentakdirkan itu semua dan apa yang terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mencatat aturan main dalam pencatatan pahala dan dosa tersebut. Aturannya bagaimana? Aturan pencatatannya agar malaikat juga tahu dan kita pun tahu bagaimana tentang pencatatan tersebut sehingga kita waspada, ya. Maka kebaikan dan keburukan. Adapun kebaikan, kita yang berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya. Dia sudah berniat namun tidak mengamalkannya. Ada beberapa model. Pertama, dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil, tetap dianggap telah beramal. Sudah kita contohkan, orang berhaji sudah berusaha daftar, sudah temun, dia kemudian meninggal, tetap dapat pahala haji. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan dan sudah bertekad, ternyata ada amal yang lebih baik, maka dia tinggalkan niat amal pertama, dia melakukan amal berikutnya. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat pahala amal berikutnya, dia dapat pahala niat pada yang pertama. Yang ketiga, dia bertekad melakukan tapi tiba-tiba dia malas dan dia tinggalkan amalannya. Ini dapat satu kebaikan sempurna, satu kebaikan sempurna. Yang keempat, hanya sekedar khawatir, hanya lintasan-lintasan ini tidak ada nilainya karena tidak sampai pada derajat ham. Jika dia mengamalkan kebaikan, dia mendapat minimal 10 kali lipat. Kalau tidak bisa 700 kali lipat, kalau tidak bisa lebih daripada itu. Adapun keburukan, jika hanya berniat buruk tapi tidak melakukannya, ada beberapa kondisi. Ya. Pertama, ya, hanya sekedar lintasan, maka ini tidak dianggap. Yang kedua, jika sudah sampai pada derajat ham, keinginan, maka ada dua kondisi. Kalau termasuk amalan hati, sudah berdosa. Amalan hati ya bukan tidak dilihat dari tinjau amalan, karena dia amalan hati. Seperti hasad, dengki, syirik, ragu kepada ciptaan Allah, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam keyakinan. Ini tidak perlu eksekusi karena dia dalam hati, eksekusinya dalam hati, maka sudah dianggap sebagai dosa. Kalau berniat melakukan kemaksiatan, untuk kemaksiatan anggota badan, maka dua kondisi: ingin berzina, ingin merampok, ingin berjudi, ingin bunuh orang, maka dua kondisi. Jika niatnya untuk melakukan maksiat di Mekah, langsung otomatis berdosa meskipun dia belum eksekusi. Sekedar niat, dia berdosa. Allah berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang berniat melakukan keburukan di Mekah, dia sudah dapat dosa, kami ancam dia dengan siksaan yang pedih. Jika selain melakukan kemaksiatan di Mekah, maka ada dua. Jika dia sudah berusaha namun gagal, maka tetap dapat satu dosa amal. Satu dosa amal, sama seperti ini, sudah beramal. Jika dia tidak berusaha dan dia meninggalkan ada dua. Pertama, karena Allah, maka dapat satu pahala. Jika dia meninggalkan bukan karena Allah, tidak dapat pahala.
Ya. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang pahala niat, Allah mengatakan, siapa yang berniat, bertekad, tiba-tiba dia malas, kata Allah, katabahullahu indahu, Allah mencatat di sisinya hasanatan kamilah. Di mana kata Ibnu Daqiqil Id, ini menunjukkan al-i'tina biha, bagaimana Allah perhatian tentang niat ini. Sampai Allah mengatakan Allah catat di sisinya, indahu, di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Allah tidak bilang satu kebaikan, tapi Allah bilang kebaikan yang sempurna. Allah mengungkapkannya beda, kebaikan yang sempurna. Allah catat, benar-benar dicatat. Tapi ketika melakukan maksiat, Allah mengatakan katabahullahu indaha, katabahullah sayyi'atan wahidah, satu dosa. Allah tidak mengatakan Allah mencatat di sisinya, enggak ada kata di sisinya. Dan Allah tidak mengatakan dosa sempurna, enggak. Allah mengatakan sayyi'atan wahidah, ada kata satu. Menunjukkan ya hitungannya cuma satu. Ya, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu aturan main dalam pencatatan amal seperti ini, namun kita tahu bahasanya kalau ada orang masuk neraka itu orang sudah sangat kebangetan, sudah sangat parah. Kenapa? Karena maksiat dicatat cuma satu. Pahala kebaikan 10 minimal. 10 bisa jadi 700, bisa lebih daripada itu. Seharusnya tidak imbang kalau antum melakukan satu maksiat, melakukan satu kebaikan sudah langsung 10. Levelnya cepat naik. Maksiat baru kedua, maksiat ini kebaikan kedua sudah naik level seberapa, sudah 700, sudah banyak. Tapi kalau ternyata kebaikan sudah meninggi levelnya daripada ini, berarti orang sudah sangat parah. Karena aturan catatannya tidak, Allah tidak head to head, tidak satu-satu hitungannya. Tetapi yang kebaikan cara hitungannya 10 minimal, 700 lebih daripada itu. Keburukan cuma satu. Maka ketika ada orang masuk neraka, menunjukkan itu sangat parah, parah. Ini juga dalil bahwasanya malaikat mengetahui amalan hati. Dan kita harus waspada bahwasanya yang dicatat oleh Allah bukan cuma amal jawari, hati kita juga ada pencatatannya. Ya. Niat itu dicatat kita oleh malaikat, sampai Allah sudah catat. Niat juga diketahui oleh malaikat. Dan kita tahu pentingnya niat baik. Niat baik sangat penting, makanya dikatakan oleh para salaf dahulu, an-niyatu ablagu minal amal. Niat itu lebih mencapai daripada amal. Kenapa? Bisa jadi seorang beramal soleh hanya dengan sekedar niat, tanpa amal dia sudah bisa mencapai, meskipun tanpa amal. Seperti niat baik mendapat. Ya. Kemudian juga misalnya kata Nabi SAW, man ata firasyahu, barang siapa yang pergi mau tidur, kemudian dia berniat untuk bangun malam, faghalabathu ainuhu, kemudian dia ketiduran, maka Allah catat dia telah sholat malam. Niatnya dia tidak sholat malam, tapi dia sudah niat sholat malam, ketiduran dapat sholat malam. Adapun wa kana naumu shadaqatan alaihi, adapun tidurnya sedekah dari Allah untuk dia. Subhanallah, dia tidur kasih sedekah, Allah takdirkan dia tidur, tapi pahala sholat malam dapat. Ya, kata Allah itu sedekah buat kamu. Enggak usah sholat malam dapat pahala sholat malam. Kenapa? Dia punya niat. Bahkan dalam hadis, siapa yang berniat untuk sampai pada manazilah syuhada, ingin capai pada derajat syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat syuhada wa in mata ala firasyihi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya, tidak berperang, tapi dia punya niat untuk dapat pahala syahid, Allah kasih. Makanya niat itu sangat penting. Dan ini juga dalil bahwasanya masalah amalan, jangan kita fokus hanya kepada amal jawari, hanya lisan, hanya amal badan, tidak. Hati juga kita harus fokus, karena ini ada pencatatan juga. Termasuk akidah yang benar, akidah yang salah, semua dicatat malaikat. Hasad, dengki, suudzon lawannya husnudzon, berburuk sangka lawannya berbaik sangka. Hasad dicatat malaikat sebagai dosa, lawannya tidak hasad, pahalanya luar biasa. Ada keyakinan tauhid kepada Allah, tawakal, ada tawakal kepada jimat, tawakal kepada, ini semua dicatat. Banyak orang hanya fokus pada masalah amal jawarih dan ucapan, dia lupa bahwasanya amalan hati lebih agung daripada amalan badan. Ya, jadi malaikat catat semuanya, Tolong dihapus. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa sebab ya amalan seorang hamba bisa dilipat gandakan. Mudha'afat sawabil hasanat, bahwasanya amal pahala itu bisa dilipat gandakan, ditinjau dari beberapa tinjau, dari 5 tinjauan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala.
Yang pertama ditinjau dari zaman, waktu, ya. Ini harus perhatikan juga agar pahala kita, karena Allah mencatat pahala itu bisa lipat gandakan minimal 10, bisa jadi 700, bisa lebih daripada itu. Nah, kita harus perhatikan bagaimana kapan bisa jadi 700, kapan bisa lebih daripada 700. Ini ada sebab-sebab amal dilipat gandakan, tapi minimal 10, minimal 10. Di antara sebab-sebab menjadikan amal menjadi berlipat ganda, bisa jadi 10, bisa jadi 700, bisa lebih daripada itu. Di antaranya kondisi waktu atau zaman. Seperti di Ramadan tentu tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Pahalanya zaman itu zaman lain, ya, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Seperti juga al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana sudah kita lewati. Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya pada saat berkata walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai beramal di bulan Dzulhijjah daripada jihad? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ini menunjukkan waktu ini sangat penting menjadikan amalan berlipat ganda. Contohnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara faktor yang menjadikan amalan bisa berlipat ganda, misalnya keutamaan tempat. Tempat misalnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, di tanah suci Mekah Madinah, di Masjid Al-Aqsa, maka ini bisa membuat pahala berlipat ganda. Kemudian ditinjau dari amal. Tinjauan ketiga dari amal. Amal yang wajib lebih dicintai daripada amal yang sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba alai wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidak ada amal yang paling aku sukai seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku seperti yang aku wajibkan. Jadi amal yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Yang keempat, pahala bisa berlipat ganda, ya. Di antaranya disebabkan karena sang pelaku amal tersebut, ya. Beda antara sahabat yang beramal dengan selain sahabat. Sahabat imannya tinggi, maka amal mereka pahalanya sangat sangat besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi", jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Jangan kalian celah sahabatku, kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak sama dengan infak segenggam gandum, 2 genggam gandum sahabatku. Kenapa? Karena 2 genggam sahabatku kalau berinfak pahalanya sangat besar karena mereka berinfak di awal perintisan Islam. Ya, jadi infak mereka ini sangat berjasa untuk berkembangnya Islam dan menjadi jariah bagi mereka. Jadi jariah bagi mereka. Walaupun sekarang, ya, kalau kamu enggak infak masih banyak yang infak, ya. Kalau sahabat dahulu mereka dibutuhkan infak mereka. Sehingga karena mereka adalah seorang sahabat, pahala mereka sangat sangat besar. Kemudian juga di antaranya yang menjadikan amalan menjadi berlipat ganda adalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Seorang kalau ikhlas semakin tinggi keikhlasan semakin berlipat ganda pahalanya. Kata seorang salaf Ibnu Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyat. Betapa banyak amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam kehidupan ini, ya, hendaknya dia bermuhasabah. Ini Allah mengajarkan kita untuk bermuhasabah. Ada hitung-hitungannya. Kalian hitunglah. Hitung, malam-malam coba renungkan apa yang sudah saya lakukan, apa kebaikan, apa keburukan, ya. Kita hitung-hitung, kita berhisab. Kebaikan kita belum tentu diterima, sudahkah kita ikhlas? Kita pertanyakan dalam diri kita, maksiat apa yang sudah saya lakukan? Sudah berapa pandangan haram yang sudah saya lihat? Betapa banyak wanita yang terlihat, saya lihat lehernya, saya lihat pahanya, saya lihat tangannya misalnya, rambutnya saya lihat. Hari ini sudah berapa saya lihat? Kita renungkan, ya. Itu semua adalah dosa-dosa dan macam-macam. Jadi intinya kita menghisap diri kita. Dan ini cara menghisapnya diantaranya tadi cara perhitungan. Allah punya cara perhitungan sendiri. Baik, demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasannya. Sangat bagus sekali tadi mengenai niat, ya Ustaz. Semoga kita dapat mengamalkan dan bersama. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung ke sesi tanya jawab karena ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya akan memberikan satu kesempatan untuk peserta kajian untuk yang raise hand.
Saya persilakan untuk saudara Asrop ya, Asrop Abu, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, aku ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Satu aja boleh, satu boleh. Pilih yang paling perlu, yang paling penting, biar yang lain dapat kesempatan. Tafadhal. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa membaca Quran mendapat pahala kebaikan 10 kali lipat. Begitupun ketika membacanya di dalam sholat, betul Ustaz? Dan apakah pahala kebaikan yang didapat dari 10 kali lipat itu betul-betul memahami makna dari apa yang dibacanya? Baik. Baca Quran, baca Al-Quran dalam solat maupun di luar solat, pahalanya tetap hitungannya sama. Tetapi para ulama mengatakan lebih disukai baca Al-Quran dalam solat. Ya. Dari sisi seorang kalau baca dalam solat dia lebih khusyuk, dia lebih konsen karena dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kita baca Quran pun kita ada sisi munajatnya. Makanya dikatakan kalau kamu baca Quran hadirkan seakan-akan kau sedang membaca berhadapan dengan Allah dan kau baca perintah-perintah Allah, kau baca risalah dari Allah Subhanahu, surat-surat dari Allah kau baca. Tapi itu akan terjadi lebih fokus ketika kita sedang salat, apalagi di malam hari. Tapi sama hitungannya 10 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau ditanya tadi bagaimana, apa bedanya antara paham atau tidak paham, tetap 10 kali 10 lipat, tetapi kualitas pahalanya berbeda ya. Orang kalau baca Quran dengan pemahaman hitungannya sama 10 kali lipat 10 lipat, tapi kualitasnya berbeda ya. Kualitasnya berbeda. Kalau itu ini mobil yang harganya sekian, ini mobil yang harganya mahal, tapi berlipat-lipat. Kelipatannya 10, sama-sama 10. 10 ini ya. Saya enggak mau bilang mobilnya ya. Intinya mobil yang murah 10 dengan mobil yang mahal 10, sama-sama 10. Tapi kualitas berbeda. Allah alam bisawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan dalam kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada niatan untuk membayar hutang materi dan fidyah puasa ibu yang sudah wafat, tapi belum ada rezeki untuk menunaikan hal tersebut, apakah pahala amalan tersebut akan sampai kepada orang tua? Jazakallahu khairan. Kalau kita berniat baik, kita yang dapat pahala, bukan orang tua. Kita yang berniat baik, kita dapat pahala. Ya. Ketika kita sudah mempuasakan ibu atau kita bayar fidyah buat ibu, ya, maka ibu dapat pahala karena kita bayarkan fidyahnya, dan kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ya. Dalam hadis misalnya seorang meninggal, dia masih punya hutang puasa, dan dia bukan tipe yang dibayar fidyah. Misalnya dia punya hutang bukan hutang karena sakit, tapi karena memang dia ada hutang belum sempat bayar, dia meninggal padahal dia mampu, maka kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal ini punya kewajiban puasa, misalnya puasa qadha atau puasa nazar, sama anhu waliyuhu, maka walinya mempuasakan dirinya, ya, walinya mempuasakannya. Dia walinya puasa atas nama dia dapat pahala puasa tersebut, sang wali dapat pahala berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu alam bisawab. Baik, insyaallah. Saya lanjutkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, siapa yang harus didahulukan dalam memberikan kebaikan atau sedekah? Saudara yang susah tapi tinggalnya jauh dari kita, atau tangga yang susah juga tapi dekat dengan kita? Syukran. Bagi dua ya, dua-duanya penting ya. Dari sisi kerabat itu ada keutamanya, bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan kerabat dari fakir miskin dan anak yatim. Ya, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Berilah hak kerabat, baru kemudian fakir miskin. Kemudian juga wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan dia memberikan harta kepada kerabatnya, padahal harta tersebut dia cintai, dia berikan kepada kerabatnya, dan dia berikan kepada anak yatim, anak orang miskin, dan musafir yang kehabisan bekal. Di sini Allah menyebutkan terlebih dahulu adalah kerabat, baru kemudian anak yatim, baru kemudian fakir miskin, baru kemudian orang musafir yang kehabisan bekal. Dari sisi situ kita tahu bahwasanya kerabat didahulukan ya. Adapun dari sisi tangga juga dalam hadis Rasulullah mengatakan la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka Jibril akan mendatangkan wahyu mengatakan tetangga dapat warisan. Ya, kalau disuruh pilih, kalau memang kita punya uang terbatas,
tentu kerabat yang ada rahim kepada kita, Allah alam mungkin lebih utama karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan kerabat lebih utama. Tapi kalau kita uang masih bisa kita manage, kita kasihkan sebagian pada kerabat, sebagian kepada tetangga, sekedarnya, paling tidak dia mengetahui kita ada bela sungkawa, ada perhatian, maka itu lebih baik. Itu lebih baik dan Allah akan mengganti apa yang sudah kita keluarkan. Allah mengganti apa yang kita sudah keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah perbedaan antara mendapat pahala dan mendapat keutamaan? Misalnya, bila memberi air minum untuk orang yang sedang berpuasa sunnah, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Lalu apakah kelak di catatan amalnya juga tertulis melakukan puasa atau bagaimana Ustaz? Iya sama, jadi tidak ada bedanya. Kalau kita berpuasa, kita dapat pahala puasa orang yang berbuka, ya berarti kita dapat pahala dia berapa, offer juga kepada kita. Sama seperti mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Misalnya kita nganjurin orang untuk sholat, kita ceramai dia, datangi, dikasih hadiah, ini dia sholat. Tadinya dia nggak sholat, setelah dia sholat sampai 30 tahun dia sholat, kemudian dia meninggal, semua pahala sholat dia kelari juga sama kita, persis seperti pahala sholat dia. Jadi Allah langsung kasih dua, kasih dia satu, kasih kita satu, tidak mengurangi pahala dia, ya karena Allah maha kuasa dan Allah maha luas kebaikannya. Ya, jadi sama ketika kita berbuka puasa, kita dapat pahala persis seperti orang yang buka puasa tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada seseorang yang punya keinginan niat baik ingin memiliki masjid? Pada saat orang tersebut sedang berusaha mencari tanah atau lahannya, tiba-tiba orang tersebut sakit parah dan duitnya habis terpakai untuk berobat sampai akhirnya meninggal dunia. Apakah orang tersebut mendapatkan pahala karena niat baiknya itu, atau justru dosa atau berutang pada Allah karena niat baiknya tidak sampai habis? Allah alam zahirnya dia dapat kebaikan zahirnya. Karena dia sudah berniat, sudah mencari tanah, dia siap bangun masjid, tahu-tahu dia dikasih sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia harus tentunya dia ingin berobat, ada kewajiban yang lebih daripada sekedar bangun masjid karena dia harus menyelamatkan dirinya sehingga akhirnya uangnya tidak bisa digunakan bangun masjid. Mudah-mudahan dia sudah kumpulkan, kalau dia sudah kumpulkan, sudah niat, kemudian sudah mencari tanah, qadarullah uangnya terpakai karena masalah hidup dan matinya, maka ini udzur syar'i ya. Mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala membangun masjid ya. Subhanallah, seorang mumpung masih sehat, makanya kalau kita punya niat kita jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu kapan kita sakit, kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan subhanallah dia berusaha cita-cita bangun masjid. Yang dia bangun masjid ya di pinggir jalan utama. Saya sempat juga ngisi pengajian situ. Setelah masjidnya jadi, dia meninggal dunia. Alhamdulillah, dia sudah jadi, dia meninggal dunia. Masih banyak orang mau sampai mati nggak bikin. Tapi intinya, makanya kalau kita sudah punya tekad, kita jalankan. Ya, tetap kalau kita nggak bikin pun dapat pahala, nggak ada masalah. Kita tetap punya tekad, tidak dapat pahala. Ya, tapi lebih baik kita berusaha. Makanya jangan taswif, jangan nunda-nunda. Kita nggak tahu umur kita kapan. Kita punya rencana. Banyak kita dengar rencana yang indah-indah dari kaum muslimin. Ini punya rencana ini. Tapi kenyataannya tidak terjadi, realnya tidak ada. Yaitu karena apa? Karena ada mungkin niatnya kurang diluruskan, atau karena nunda-nunda tadi. Kalau sudah nunda-nunda akan banyak halangan-halangan lain yang menjadikan kita akhirnya terhalangi dari mewujudkan cita-cita kita. Oh, itu cita-cita kita di akhirat kok. Itu untuk kebaikan kita di akhirat. Ngapain ditunda-tunda? Kita kalau di dunia pengen punya rumah, pengen cepat nggak rumahnya jadi? Pengen cepat jadi. Banyak ada duit semua kasih rumah biar cepat jadi, pengen ditempati. Nah sama, itu pengen bangun istana di surga jangan ditunda-tunda ya. Pengen istana cepat jadi nggak jadi, tunda lagi, jangan tunda-tunda ya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mengapa saat mengerjakan sholat dapat pahala, tapi jika meninggalkan dapat dosa? Tapi saat melakukan zina dapat dosa dan meninggalkannya kok nggak dapat pahala? Meninggalkan di sini dapat pahala, meninggalkan karena Allah tapi bukan karena takut sepilis. Bukan karena takut AIDS, ya. Bukan karena takut penyakit, ya. Bukan karena takut ketahuan istri. Bukan karena takut dipecat dari pekerjaan, ya. Itu namanya meninggalkan bukan karena Allah. Amal itu dapat pahala kalau karena Allah. Kalau karena Allah, ya. Jadi meninggalkan maksiat dapat pahala, ya.
Tapi kalau ini beda, jadi dia ada suatu amalan. Beda kalau tidak terbetik dalam dirinya untuk berzina sama sekali, dia nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau terbetik dan dia pingin, tahu-tahu dia dosa ini, itu dapat pahala. Bisa jadi pahalanya besar. Ya, Allah alam bisawab. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah setiap perbuatan harus diawali dengan niat? Misalnya mau berangkat bekerja, apakah harus niat setiap hari? Lalu jika ada perbuatan baik yang spontan dilakukan tanpa niat, apakah dihitung sebagai pahala? Bagaimana cara agar niat baik mencakup semua kegiatan? Pertama, saya ingin menyampaikan perbuatan spontan tanpa niat. Saya kayaknya nggak ada orang melakukan perbuatan tanpa niat. Pasti ada niat dalam hati kita ya. Nggak mungkin. Saya mau minum aja, saya mau niat minum ya. Saya pingin makan, saya pilih itu, saya punya niat, saya pingin niat. Nggak mungkin saya milih tanpa saya niat atau ya, jadi cuma niatnya karena Allah atau bukan itu saja. Ya. Tapi insya Allah ada lah. Kalau kita mukmin muslim, insya Allah niat itu ada. Kita karena Allah kasihan, karena Allah ini hamba Allah kasihan ya. Mungkin kita tidak sempat cek-cek, tapi insya Allah seorang muslim yang dasar, yang asalnya dia bukan orang yang munafik, bukan riya, maka dia akan kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya dia beramal, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebiasaan dia itu yang menunjukkan terkadang dia merasa tidak berniat, tapi sehingga itu kembali kepada kebiasaan dia. Kalau dia biasanya ikhlas, kapan dia tiba-tiba ada bantuan, dia kasih, insya Allah itu ikhlas. Tapi kalau kebiasaan dia riya, maka biasanya begitu juga riya. Ya. Adapun niat untuk menjadikan perbuatan duniawi menjadi bernilai ukhrawi, seperti kita bekerja niatnya untuk menjalankan perintah Allah, untuk menafkahi anak istri, maka apakah harus tiap hari? Kalau bisa tiap hari lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, mudah-mudahan Allah mengikutkan kepada niat hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, karena sebagian kita tidak mampu untuk setiap saat berpikir demikian. Tapi kita usahakan, karena itu ada nilai plus. Kalau rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa 'ala quwwata illa billah, niat ya Allah. Pokoknya seperti itu sudah cukup. Di antaranya kita setelah salat subuh jangan lupa baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu di antara untuk mengingatkan kita niat. Hari ini saya mau kerja. Ya Allah berikan saya rezeki yang baik. Nah, itu di antara kita secara tidak langsung kita pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbalan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baik, saya lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kami ada niat menutup asuransi yang dulu kami tidak tahu itu haram, tapi baru niat dan belum kami lakukan karena dana kami masih merugi. Selama belum tutup, tapi kami sudah niat, apakah kami tetap berdosa? Tentunya kalau dia tidak punya aset untuk dia, jadi orang punya tanggungan riba. Dia lihat mislah dan mudarat. Kalau dia tidak tahu dulu, sekarang dia tahu itu hukumnya haram, segera dia bertobat. Dia bertobat, dia berusaha angkat kaki dari riba tersebut, berusaha tidak ada hubungan dengan riba tersebut. Kalau bisa dia menjual aset yang dia miliki untuk menutupi riba tersebut sehingga dia lepas, itu yang terbaik. Kalau tidak, dia tidak punya aset, dia bisa berhutang kepada orang, misalnya aset yang nggak bisa dijual. Dia punya aset tapi nggak ada yang beli. Kalau jual sekarang harga jatuh, dia bisa pinjam uang sama temannya dan dia anggunkan, gadekan aset dia, ya, dan itu tidak jadi masalah sehingga utang dia tertutup, dia lepas sehingga itu lebih nyaman bagi dia. Kalau ternyata dia tidak punya aset, dia tidak punya apa-apa, ya sudah, dia bertawakal kepada Allah, dia tahu itu salah, dia selalu berniat, insya Allah nggak berdosa. Yang penting dia berniat, kalau dia kapan punya kemudahan dia segera lepas daripada riba tersebut. Allah alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan kesehatan dan kalau amin. Izin bertanya, apa yang bisa dilakukan bila niat dari suatu amal baik sudah rusak? Syukran. Jika niat apa? Amal baik sudah rusak. Jika niat amal baik sudah rusak, yang Ustaz bilang bahwa sudah niat terus akhirnya menghilang gitu. Kalau tadi dapat pahala tetap. Dia sudah niat, tahu-tahu malas. Tahu-tahu karena sibuk dengan dunia lupa. Tapi dia sudah berniat, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Ya. Tapi jangan sesumbar. Sebagian orang sesumbar. Berjanji, ya Allah saya akan begini. Jadi wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berjanji, kalau Allah kasih saya gini, saya akan begini-begini. Dia ngomong, dia berjanji kepada Allah. Begitu Allah kasih, dia enggak bikin. Ini ciri orang munafik. Ya. Seorang berusaha tidak demikian. Ya. Dia pertanyaannya bagaimana mencegah untuk tidak terjadi seperti itu, Ustaz? Makanya tadi jangan taswif, jangan tunda-tunda, segera. Saya sering sampaikan, kalau hati kita ada keinginan melakukan kebaikan, jangan pernah tunda. Itu berarti hati kita sedang dikasih hidayah.
Lihat orang miskin nih, ada langsung kasih aja, dia tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, rezeki datang dan pergi. Pengen sholat duha ini segera, wudu sholat duha. Kita pengen baca Quran, jangan tunda-tunda nanti setengah jam lagi, jangan. Kita tunda-tunda itu bakalan tidak kita kerjain. Karena kita ini sok sibuk ya. Sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini. Sibuk ngurusin ini, ngurusin anu. Sok sibuk kajian lah, sok sibuk anu lah, macam-macam. Akhirnya kita nggak jadi sholat duha, kita nggak jadi baca Quran, kita nggak jadi berbakti sama orang tua. Kapan terbetik pingin rindu ketemu orang tua, langsung berangkat. Jangan tunda-tunda. Yang lain urusan gampang lah, bisa diutur, semua bisa diatur. Kecuali ada darurat ya. Jadi di antara cirinya agar mudah, jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok, kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Banyak, Ustaz. Saya pilih satu lagi. Oke, satu lagi. Ini terakhir ya, Ustaz. Izin bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita melihat banyak kemaksiatan di sekitar kita dan kita melihat tanpa sengaja, seperti melihat perempuan yang tidak tahu aurat, atau banner yang kelihatan aurat dan sebagainya, minimal kita mengingkari dari dalam hati, apakah kita tetap mendapatkan dosa? Kalau tidak sengaja, itu rezeki kalau tidak sengaja. Tapi kalau kita memposisikan diri kita untuk melihat tidak benar, contohnya, saya berdiri di mall, kemudian saya gini, tidak sengaja terus, tapi saya ngelihat terus. Itu namanya sengaja. Tidak sengaja itu kita berusaha menundukkan tangan, tahu-tahu tetap aja masih kelihatan. Tetap aja masih kelihatan. Ya, itu namanya ya. Kalau memang kita karena harus keluar, seperti kita lah, kita harus keluar. Kita harus olahraga ya. Kadang saya masalah, kadang kita naik sepeda lihat cewek-cewek, aduh, repot. Tapi saya harus olahraga. Kalau saya nggak olahraga, nggak seger. Saya baca buku juga nggak seger. Akhirnya saya main sepeda di luar, kadang-kadang melihat apa yang dilihat. Jadi istighfar aja lah. Istighfar, nggak usah cari alibi untuk membenarkan apa yang kita lakukan ya. Misalnya, atau kita kemana kayak ya harus kerja, naik motor atau naik mobil, apa yang terkadang kita apa yang kita istighfar, kita palingkan pandangan, kemudian kita astagfirullah. Begitu aja. Insya Allah nggak dicatat sebagai dosa. Justru ketika kita palingkan pandangan dapat pahala. Dapat pahala karena kita meninggalkan maksiat, kelezatan sementara yang kita ingin melihat. Ya, saya bilang percuma kita lihat cewek, ada cewek cantik, cantik banget. Kita lihat apa yang kita dapatkan, penderitaan. Itu bukan milik kita. Cuma bisa ngiler, nggak bisa dipegang, percuma. Ngapain? Mending kita balik pandangan, astagfirullah, selesai. Ya. Teorinya begitu, prakteknya berat ya. Tapi harus berjalan, nanti terbiasa kalau begitu. Tapi demikian saja para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan, kalau bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.